doa Nabi Yunus ini paling cepat dikabulkan pemirsa. Doa ini ada relevansinya loh dengan kesehatan jiwa gitu. Oke. Karena Obrolan Ruang Tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya Allah, warahmatullahi udah mau wabarakatuh. Masya Allah, jumpa lagi alhamdulillah teman-teman di obrolan ruang tamu. Semoga tema-tema kita selama ini makin bermanfaat, makin mencerahkan, dan teman-teman sekali lagi kalau punya usulan tema-tema yang teman-teman butuhkan bisa komen di kolom kami ya gitu. Jadi silahkan share, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya lah ya. bentar Oke. ini teman kita belum bangun. Oh iya. Ayo kita Serius? lanjut syutingnya. Oh iya. Udah Capek mulai banget nih sih. beneran. Aku tuh banyak doa, soalnya yang lembur, ya. bikin Pas jurnal, banget nih si doa. sama tema kita, banyak doa. Kok pas Iya, banget pas sih banget. sama buku yang lagi aku Oh, baca iya. juga tentang doa. Iya, aku Masya banyak doa sama Allah. pemirsa, maklum. Teman-teman di dalam Kebanyakan Islam zikir itu, ya, jadi zikir. sampai nggak tidur Benar, ya. sampai salah tidur. satu senjatanya orang beriman itu adalah doa. Jadi doa itu juga adalah inti dari ibadah. Ya, jadi kalau kita berdoa entah nanti dikabulin atau enggak, ya itu kita juga udah pernah bahas kan. Pasti sebetulnya Allah ngabulin. Nah, cuman kan pahalanya itu pasti dapat. Nah, makanya kita akan Betul. bahas di episode Tentang kali ini adalah tentang kekuatan doa. Dan Masya Allah. ada sebuah hadis Yes. yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, maka dalam berdoa itu kita tidak boleh menunjukkan kepada selain Allah. Betul. Maka doa itu menjadi ibadah karena tujuannya kepada Allah Allah, Subhanahu wa taala. iya. Maka banyak-banyaklah berdoa karena Iya. doa adalah ibadah. Nah, kalau kita ngomong tentang doa, ini banyak ya ayat-ayat yang bisa kita temukan dalam Al-Qur'an seperti di Al-Baqarah 186 gitu. Yang Allah berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Nah, di ayat ini ternyata Allah menyebutkan syarat nih, bahwa syarat dijawabnya doa itu adalah hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Dan juga di Quran surat Al-A'raf, Allah berfirman, berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah, Masya Allah ya, memang Ya, karena jadi- Allah tuh juga sangat rindu dan pengen banget kita sebagai hambanya itu pengen banget, kamu minta apa deh, banyakin doa sama aku, pasti akan Allah kabulkan. Jadi kalau belum dikabulkan hari ini, pasti minggu depan. Ayo Mam, nyanyi Mam. Kalau tidak hari Ya, karena kan doa itu direspon Allah dengan 3 cara ya. Ya. Langsung diberikan, ditangguhkan ya, Atau diberikan di akhirat, atau ditukar dengan sesuatu yang itu lebih baik, Lebih baik untuk untuk kita, kita. Jadi, ya, seperti Masya Allah. itu ya. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa doa itu adalah ibadah karena artinya ibadah itu berarti adalah patuh dan tunduk ya gitu. Nah, sementara doa itu adalah wujud memperlihatkan kebutuhan dan hajat dari hamba yang butuh dan lemah, yang tidak bisa memberi manfaat dan madharat pada dirinya sendiri. Jadi doa ini menunjukkan bahwa kita tuh butuh sama Allah. Makanya Allah itu senang banget pada hamba-hambanya yang banyak minta, banyak berdoa, gitu. Jangan iya. minta kepada Allah, jangan sombong ngerasa udahlah nggak usah doa dulu karena kayaknya masih cukup nih, Nah, masih kaya, ternyata dulu masih sehat, setiap saat. ya. betul, Jadi setiap hari. ia menunjukkan doanya hanya kepada Allah ya. Jadi kita ini hamba menunjukkan doa ini kepada hanya Allah. kepada Allah yang mampu memberikan manfaat dan menolak semua mudarat gitu. Dan di surat An-Nahl ayat 96 Allah juga berfirman, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Jadi ini ada di buku Tazkiyatun Nafs ya teman-teman. Dan ternyata ada 3 tingkatan di sini. Itu ada 3 doa itu memiliki 3 tingkatan. Nah, gitu. Yang pertama apa Dok? Jadi yang pertama adalah
ini diberi keterangan dulu ya sebelum 3 tingkatan itu disebutkan. Doa ialah musuh bala atau cobaan. Jadi doa itu adalah musuhnya cobaan. Ya, ia bisa mencegah turunnya cobaan, mengobati, menghilangkan dan meringankannya ketika menimpa. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan cobaan itu, ternyata doa itu ada 3 tingkatan begitu. Yang pertama adalah doa lebih kuat daripada cobaan, sehingga doa ini mampu menolak dan mencegahnya. Gitu. Yang kedua, doa lebih lemah dibanding cobaan. Lalu ia dikalahkan cobaan sehingga cobaan pun menimpa hamba tersebut, tetapi keberadaannya sudah menjadi lebih ringan karena dia berdoa begitu. Nah, yang ketiga tingkatannya itu adalah sama-sama kuat. Jadi antara doa dan cobaan itu sama-sama kuat. Nah, ini berusaha saling mengalahkan. Nah, tapi setelah kita tahu 3 tingkatan ini, kita juga nggak boleh ngejudge orang yang punya masalah atau ditimpa cobaan ya. Jangan kemudian kita lihat, oh itu tuh dapat cobaan, tuh berarti dia doanya lebih lemah daripada cobaan. Bukan itu kita nggak tahu di mana tingkatan itu, karena dikatakan yang tingkat ketiga tadi doa sama kuatnya dengan cobaan gitu, saling mengalahkan gitu ya. Jadi kita nggak boleh kemudian ngejudge orang yang punya cobaan tuh berarti dia doanya lemah seperti itu gitu. Nah, kita sebagai orang yang apa ya namanya mungkin kadang-kadang lemah, kadang-kadang futur gitu, apa ya kira-kira yang harus kita lakukan saat kita lagi males gitu berdoa? Istighfar kali ya, jadi jangan justru malah menjauh dari Allah, ya nggak sih Dok dan Mama Zuli? Pernah nggak sih males berdoa gitu? Pernah? Ya mungkin karena kan kita naik turun ya manusia kan, wajar ya. Kalau dia. pas lagi bener-bener down, lagi sakit kambuh, Kalau malas berdoa tuh kita jatuhnya sombong nggak sih? Sama Allah ya, astagfirullahaladzim. Nggak Kita apa-apa, harus lagi banyak. sehat nih, lagi banyak duit, nggak usah banyak doa gitu. Nah, kita lupa loh bahwa sebenarnya padahal Allah minta untuk selalu connecting. mintalah setiap kepada padahal hari. cobaan akan itu kuberi. tidak selalu sifatnya menyusahkan kan, bukan selalu hal-hal yang dalam tanda kutip menderita gitu kan, tapi justru ketika kita sehat, ketika kita lagi banyak harta, ketika lagi bahagia itu juga cobaan, justru sebenarnya juga lebih kenceng berdoanya. Berarti kesimpulanku sebenarnya gitu. berdoa itu adalah bagaimana mewujudkan atau aplikasi dari rasa syukur, nggak sih Dok? Iya, betul. Apapun sih, apapun rasa tidak hanya rasa lemah, syukur, rasa syukur, menunjukkan rasa kelemahan lemah, kita rasa sebagai curhat, hamba, rasa menghamba, rasa pengen depro, pengen bersandar kan gitu ya. Jadi ya itu tumpahkan dalam Pengen doa. curhat aja sama Allah, nggak Iya, yang lain gitu betul. kan. Dan ada etika ya dalam Iya, berdoa yang kalau di buku ini disebutkan ada 11 nih. Yang Wah, pertama, oke, satu. mantap dalam berdoa. Jadi dalam berdoa kepada Allah itu kita harus punya keyakinan dan percaya bahwa dikabulkan. doa kita akan dikabulkan begitu. Maka Rasulullah pernah bersabda, janganlah seorang hamba berdoa dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah kasihilah aku jika engkau mau. Nah, berdoalah dengan optimis karena Allah akan berbuat menurut kehendaknya tanpa ada yang bisa memaksanya. Jadi kita harus dengan kemantapan dalam berdoa. Yang kedua, etikanya adalah tidak bosan dalam mengulang-ulang berdoa. Nah, ini juga ada nih dari Ibnu Mas'ud berkata, apabila Rasulullah SAW berdoa, beliau berdoa 3 kali. Dan apabila beliau memohon, beliau juga memohon 3 kali. Nah, kemudian etika yang ketiga adalah tidak terburu-buru meminta, segera diperkenankan doanya. Jadi jangan maksa gitu sama Allah gitu ya. Jangan sampai kita tuh ngomong ke Allah, ya Allah aku tuh udah berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulin sih. Nah, jangan seperti itu gitu. Nah, ada juga hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa doa seseorang dari kalian akan selalu dikabulkan selama ia tidak minta segera dikabulkan dengan mengatakan aku sudah berdoa namun tak kunjung dikabulkan. Nah, etika yang keempat yaitu menempatkan doa pada waktu-waktu yang mulia. Ya. Nah, ini seperti kita tahu ya, banyak waktu-waktu mustajab untuk berdoa seperti di hari Jumat, ba'da asar ya, ketika turun hujan, setelah selesai sholat, seperti itu ya.
Nah, ini sebuah hadis nih ya, misalnya hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat dan waktu sahur, seperti pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu Dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Dan barang siapa memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Nah, etika kelima adalah memanfaatkan kondisi-kondisi mulia. Nah, seperti ini ya, ketika merapatkan barisan fisabilillah, ketika turun hujan ya, karena hujan disebut sebagai rahmat Allah. Kemudian yang keenam, melirihkan suara antara samar dan jelas, tenang dan sumbang, serta menampakkan rasa butuh kepada Allah. Oke, aku percepat ya. Yang ketujuh, memulai doa dengan memuji Allah dan sifat-sifatnya, nama-nama Allah, kemudian juga sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedelapan, memperbaiki makanan. Jadi apa yang masuk ke dalam dan thayyib. Ya, betul gitu. Karena di sini nih ada Quran surat Al-Mu'minun ya, ayat 51, sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang telah Dia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan kami telah memberikan rezeki kepadamu. Al-Baqarah 172. Nah, yang kesembilan, menghadap kiblat. Jadi dengan sikap ya, mengangkat Tangannya standarnya harus seperti ini kan. Ya, Ya, betul ya, ini ya, memohon ya. Ya, boleh. kemudian Kalau Ustadz Adi Hidayat itu menyampaikan tangannya disatukan gini. Ya. Oh gitu. Ya, kemudian yang Jangan gini, ke-10, tapi seperti ini. memperbesar rasa optimis kepada Allah ya. Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah optimis. Sebab Allah tidak pernah terbebani oleh sesuatu pun. Itu sabda Rasulullah. Nah, yang etika terakhir yaitu etika batin yang merupakan dasar dikabulkannya doa. Jadi etika tersebut ialah taubat, membalas keterzaliman, menghadap Allah dan memenuhi perintah Allah sebagaimana firman pada Al-Baqarah 186 tadi. Jadi ternyata memenuhi perintah Allah itu menjadi salah satu sebab Allah mengabulkan doa seorang hamba gitu. Nah, ini misalnya sabda Rasulullah SAW ketika menceritakan dari Robnya dalam hadis seorang wali yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah sehingga dia mencintainya. Apabila ia memohon kepadaku, sungguh aku akan memberikannya. Masya Allah. Luar biasa. Itu tadi adalah etika doa. Nah, mungkin saya akan sedikit menambahkan, ada kita mau minta doa sama Allah, tapi ada doa pengawal di mana agar doa-doa kita juga diijabah. Nah, ini ada doa mustajab yang paling dibenci syaitan. Nah, maka kemudian doa kita dikabulkan. Allahumma inni as'aluka ijabatan doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu terkabulnya doa-doaku. Kemudian yang kedua, doa Nabi Yunus ini paling cepat dikabulkan pemirsa. La ilaha illa anta subhana in kuntu minas zolimin. Sering dengar ya kita ya. Tidak seorang berdoa dengan doa ini kecuali Allah akan mengabulkannya. Nah, kemudian sebelum kita berdoa lagi, ada lagi doa yang ketiga, itu doa Nabi Zakaria ketika sangat berharap dikabulkan beliau ini. Ada Robi la tadarni fardan wa anta khairul waritin ya. Doa ini menunjukkan kerendahan hati dan keyakinan penuh. Kemudian yang keempat pemirsa, ada doa meminta segala kebaikan. Jadi sebelum kita berdoa ada aturan-aturan doa agar kita bisa langsung dilangitkan ya. Allahumma inni as'aluka minal khairin kulih. Doa ini mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat, termasuk terkabulnya permintaan doa kita. Kemudian yang kelima, doa meminta pintu langit dibuka. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ketika rahmat terbuka, doa pun dipercepat. Maka memang tadi selain dokter dia menyampaikan etika-etika berdoa, maka juga ada sebelum kita meminta kepada Allah ada doa-doa yang tadi saya sampaikan. Nanti bisa di scroll di aku jadi ingat ini, ya. di Di Google juga ada ya.
Jadi ada juga yang menerangkan bahwa sebelum baginda Rasulullah itu berdoa banget ya, tadi kan salah satu adabnya, salah satunya adalah memuji Allah. Nah ini ada juga zikir yang akan mendorong doa itu terkabulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Apa itu, Mam? Ya, jadi riwayatnya begini, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arsyil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Gitu. Jadi 3 itu zikir yang kita lantunkan seiring dengan keinginan kita agar Allah menjabah doa kita, kemudian berdoa gitu. Jadi riwayatnya adalah kalau kita zikir itu tuh insya Allah mendorong ya, ibarat kata tuh mohon banget kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Gitu. Dan ternyata doa ini ada relevansinya loh dengan kesehatan jiwa gitu. Karena dengan berdoa ini kita akan menemukan ketenangan hidup, makna hidup, dan kita ada rasa keterhubungan dengan Rob kita, dengan Allah, dengan Tuhan kita. Dan doa ini juga memiliki fungsi kuratif, preventif, kuratif, juga konstruktif dalam kesehatan jiwa kita. Jadi fungsi preventif ya, jadi berdoa secara rutin itu akan menurunkan masalah kesehatan mental seperti depresi. Ternyata ada penelitiannya. Dan juga fungsi penyembuhan sebagai fungsi kuratif. Jadi dengan berdoa ini ada satu penelitian juga mengatakan dapat membantu pemulihan dan masalah kesehatan mental dan juga penyakit kejiwaan yang karena mengandung unsur psikoterapeutik ya gitu. Karena dengan doa ini mampu membangkitkan kekuatan spiritual seseorang gitu, dan juga dia memiliki fungsi konstruktif atau pembangunan, yaitu doa membentuk kepribadian yang lebih baik, meningkatkan rasa syukur dan harga diri serta kepuasan hidup serta empati seseorang. Jadi pengaruhnya pada kesehatan jiwa itu luar biasa karena dia bisa meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan coping mekanisme seseorang juga, dan juga menjaga stabilitas fisiologis. Ya, gitu. jadi buat teman-teman semuanya itu ya, jadi jangan ngerasa bahwa kita kayaknya malas doa karena udah ngerasa ya jatuhnya sombong tadi ya. Tapi tidur dong ya, jangan nggak tidur ya. Teman-teman silahkan tidur ya. Ya, setelah mendengarkan episode kali ini semoga bisa tenang, bisa nyenyak juga tidurnya. Kita akhiri dulu. Karena banyak doa jadi kayaknya terus. Oh ya, kalau Mbak relax. Zuli tadi malam itu doa sampai nggak tidur kan, dia mau maju ujian. Oh, Masya Allah, calon dokter guys, Masya ujian Allah. proposal Proposal dokter dokter, ya, mohon doanya ya alhamdulillah. teman-teman. Semoga dimudahkan karena calon ya. ibu dokter ini. Betul, semoga Allah berikan kemudahan Ya, amin. buat teman-teman Amin. semua yang sedang Amin. menjalani kegiatannya masing-masing. Semoga diberikan hasil yang terbaik Iya. dan juga Terbaik. kemudahan ya. Sampai di sini dulu untuk tema kita seputar doa tadi. Insya Allah kita ketemu lagi di episode mendatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.